makanya gini, apa itu? Pemerintah ini harus tegas. Kalau pemerintah nggak tegas, ini rakyat kecil yang melonjak. Yang jadi sasaran apa? Ini orang apa itu? Mencari nafkah ini loh yang ini. Kita ada mencukupi kebutuhan masyarakat biar terjangkau, bahan pangan murah sampai apa itu? Sampai tempatnya ini aman gitu loh. Betul. Nah terus tuntutan kami ingin pungli sama apa itu? Kekerasan di jalan. Ini sebagai pemerintah harus membackingi kami tegas, gitu loh. Berarti selama ini banyak kekerasan di jalan? Kekerasan banyak, itu pelemparan batu atau apa di jalan, pungli premanisme. Setelah pemerintahan yang baru ini kayaknya ugal-ugalan kayak nggak tahu apa tepi, gitu loh. Nah, banyak yang korban meninggal dunia kemana-mana. Terus tindakan yang anarkis itu. Nah, dampaknya apa? Kepada sopir. Jadi tuntutan kami, kalau dia bilang odol itu harus dikaji dulu. Dikaji ini muatannya ini dari mana, untuk siapa. Terus yang dibawa muatan ini dari mengorbankan beberapa keluarga. Harus dikaji dulu, turun ke bawah ke desa-desa. Gitu loh. Dari aturannya belum jelas itu. Ini belum jelas ini. Jadi gini, dia mandang apa itu? Memandang ngomong aturan ini dia berkaca di kota-kota apa itu? Kota-kota besar seperti di Jakarta yang bahan pangan murah dan apa itu? Nyari rezeki yang gampang, terus pabrik-pabrik ini. Kami yang di desa ini berjuang sendiri dan kami nggak merepotkan sama pemerintah. Itu loh. Yang kami apa? Yang penting kami tertib aturan, bayar pajak. Ayolah kita bekerja sama-sama demi bangsa dan negara ini supaya bahan pangan ini murah. Gitu loh. Kalau kita dipangkas odol kayak gini, terus pemerintah ngasih jaminan nggak? Jaminan apa itu? Pajak kami aja naik 1 juta lebih itu. Jadi untuk operasional udah nggak dapat. Solar mahal, apa-apa mahal. Jadi jangan dipandang sebelah mata terus dibilang katanya sopirnya enak, muatannya tinggi ini mesti bayarannya banyak. Enggak, lihatlah yang duduk-duduk di sana itu, yang nggak mau kerja dia hanya memikirkan otak sama dengkul, nggak sesuai. Seperti yang bikin aturan itu nggak satu komando, apa yang dikatakan dari pusat nggak sesuai dengan realita yang di jalan. Nyatanya sekarang sosialisasi, tapi di jalan ada penindakan, itu udah nggak jujur, nggak sesuai. Tolonglah kalau kami ini nggak melakukan aksi yang lebih besar lagi untuk bangsa dan negara ini, ayo kita bangun sama-sama, berjuang sama-sama. Seandainya ada aparat yang apa itu ngasih jaminan, Mas, pokoknya kamu kerja keras, nanti kamu biar jadi bos. Sekarang enggak, pemerintah mah melindungi bos-bos itu, si Basurya itu udah nggak masuk timbangan lagi itu, dilindungi pemerintah itu, gitu loh. Yang kau jadi korban rakyat kecil, gitu loh. Si Basurya surat 1 lembar nggak ada, kadang pajak 1 lembar buat mobil 6 biji. Itu yang ini tetap bayar pajak malah dipersulit. Nggak ada ketegasan, makanya kalau tuntutannya ini nggak dikabulkan, ini ada aksi yang lebih besar lagi ini. Ya? Iya, kita gini loh, kajian itu saya nitip dengan pemerintah pusat ya. Nitip saya gini, kebijakan itu dikaji dulu lah. Oh ya, sumber muatannya ini dari mana? Melibatkan berapa keluarga. Seandainya dipangkas ini, keluarga siapa yang jadi korban, kan gitu. Sedangkan yang kerja di sana itu dia nggak mengantongkan tangan, ngandalin bantuan dari pemerintah. Dia peras keringat dan banting tulang. Korbannya adalah nyawa, gitu loh. Biar apa itu? Kita bisa muat lebih, itu biar harganya terjangkau. Saya selaku driver, ongkosnya juga naik. Yang jual barang, masyarakat yang beli pun terjangkau. Di sana barang yang kita kirim itu masuknya dari ke kalangan bawah, bukan kalangan atas. Dari tempat-tempat pelosok, orang biar beli besi, ada beli punya uang 20.000, 50.000 bisa kredit, bisa apa, ya layaknya lah sebagai apa itu warga negara, biar keadilan sebagai apa ya dicita-citakan Pancasila ini terwujud. Ayo kita berjuang sama-sama, baru
gini, orang sekolah dari TK, SD, SMP nanti sudah jadi pendapat lain dengan huruf-huruf yang dikatakan oleh guru-guru TK, SD, dan SMP. Seakan-akan dia jadi raja, itu loh. Harus tengok ke bawah. Oh ya, saya asalnya dari mana? Orang saya jadi begini, itu berkat kerja keras orang tua saya, keras-keras dari tunang. Jadi payahnya harus dicerna sampai atasan sana, bukan terus jadi pejabat terus seenaknya lupa akan jadi payah orang tuanya gitu loh. Ini kami dari desa, semuanya pasti merasakan. Jangan lupalah, saya nitip ke semua, dan sampai ke presiden sekalian. Kalau presiden selaku aparat negara nggak ngasih jaminan kepada kami kayak gini, masyarakat akan berontak semua. Nama lengkap siapa Pak? Saya Afif. Sebagai Ya. warlap ya? Saya enggak sebagai driver. Driver ini ya? Dari Ya. Jadi kalau tadi jenengan lihat apa? Apa? Menyebutkan ada kekerasan dan juga pungli itu dari aparat atau warga Pak? Atau bagaimana? Dari premanisme. dari premanisme dari aparat aja, dari warga aja. Baru ada intrusi kayak gini loh Mas. Itu apa itu? Aparat yang kantongnya bolong ibaratnya mencari kesempatan ini Pak. Gini urusannya, kalau nggak ada duit ya ini ya pungli-pungli merajalela. Jadi baru sosialisasi, bukan kita diarahkan, ngasih apa itu nasihat yang benar. Enggak, ini ada penindakan. Nah, setelah penindakan ini ya kesempatan lah bagi mereka melakukan razia di jalan gini-gini ya, menyalahgunakan apa yang katanya dari presiden lah, dari inilah. Aku nggak mungkin lah kalau presiden menyampaikan seperti itu, nggak mungkin. Jadi presiden pun apa itu mesti ngasih keputusan pun dia harus apa itu mesti, nggak mungkin sekonyol ini gitu. Di wilayah Pati Pak atau di mana? Itu di wilayah Sabang sana, di Sumatera, Palembang, Pekanbaru dan sekitarnya. Oh yang di Pati ini? Kalau di Pati ini kondusif, karena apa? Kita sama aparatnya itu sinkron, kerja keras. Jadi apa? Memajukan, ayo kita bareng-bareng memajukan kota, wilayah. Biar tercapai wujud dari kebangsaan ini. Gitu loh. Artinya ini tetap menolak kebijakan penerapan label. Ada, kita menolak. Karena apa? Belum apa itu? Nampaknya belum sampai lah ke kalangan ini. Bahan pangan gimana? Gitu loh.